seputaran stadium 5 di bulan April tahun 2022 saya masuk di stadium 5 dan masuk ke fase hemodialisa atau cuci darah. Karena posisi pada saat itu badan saya seluruhnya bengkak karena cairannya. Jadi posisi saya pada saat di bulan April sampai dengan bulan Desember saya memasuki fase kehidupan yang baru dan benar-benar luar biasa ya. Maksudnya luar biasa apa? Yang pertama, saya sering bolak-balik masuk rumah sakit karena posisinya kelebihan cairan. Jadi cairan di tubuh saya itu karena saya biasanya minumnya banyak, tiba-tiba saya harus minum sedikit dan itu membuat saya itu over terus. Dan akhirnya saya bolak-balik masuk ke rumah sakit baik IGD, ICU maupun rawat inap. Jadi ya puas banget ya, sampai benar-benar luar biasa perjuangan di awal. Dan ketika pertama kali saya masuk ke fase hemodialisa, yang saya rasakan itu saya menahan kantuk yang luar biasa ya. Jadi pertama kali itu saya benar-benar nggak bisa melawan kantuknya sesudah HD. Itu biasanya setelah HD itu bisa bawaannya ngantuk terus ya. Jadi kalau saya nggak tidurin itu rasanya nggak bisa. Dan ya udah, akhirnya ya awal-awal tuh memang saya mau nggak mau harus saya ikuti ya, karena memang benar-benar tubuh itu kayak kelelahan banget. Dan ya memang nggak nyaman ya di fase-fase awal tuh. Saya benar-benar yang pertama saya ngerasakan ya yang tadi saya cerita, badannya agak lemes gitu ya, bawaan itu ngantuknya luar biasa yang nggak bisa dilawan. Terus posisinya saya bolak-balik masuk rumah sakit dan sesak gitu ya. Itu yang saya alami ya selama 6 bulan pertama di hemodialisa. Juga HB itu awal-awal ya agak sulit ya, masih posisinya masih cukup rendah ya, cuma saya nggak sampai transfusi ya. Jadi ya cerita seputaran di hemodialisa itu memang setiap orang tuh ketika memasuki fase hemodialisa berbeda-beda ya responnya. Cuma ada satu hal yang mungkin kita harus pelajari dari para senior adalah pembatasan cairan. Nah, rumus dari cairan itu sebenarnya adalah 600 ml plus jumlah pipis yang kita masih keluarkan. Misalnya dalam 24 jam kita masih pipis 200 ml, berarti kita bisa minum satu hari itu 800 ml. Kalau misalnya pipisnya 200 ml ditampung ya. Jadi kondisinya itu benar-benar ketat ya. Kalau kita misalnya berlebih di awal-awal ya resikonya adalah sesak ya. Kalau nggak sesak ya biasanya ya cairannya bisa lari kemana-mana, karena posisinya saya pada saat itu mungkin ya banyak hal yang saya belum ketahui. So nanti saya akan share tentang gimana saya cara mengatasi akhirnya saya bisa keluar dari sesak saya di next YouTube yang berikutnya. So silakan teman-teman nanti bisa like, subscribe dan komen di mari.